Halo teman-teman, kita bahas lagi mengenai larangan merekam ya. Kali ini kita akan bahas komentar netizen di Kontan News. Jadi berita mainstream yang pertama yang membahas mengenai larangan merekam adalah Kontan ya. Kontan bahkan sampai muncul di berita utama dia, di koran utama dia ya, mengenai larangan merekam di kantor pajak ini ya, di DJP ini, di SE 8 2025 ya, itu 26, oke? Ini ada berita dari Kontan, ini Kontan News ya, tanggal 24 Juli, udah lama kemarin ya. Wajib pajak tak boleh rekam pertemuan dengan DJP, ada sanksi. Tetapi sebaliknya, KPP justru wajib merekam selama berlangsung penjelasan acara SP2DK. Kan jadi kacau ya teman-teman ya. Ada aturan baru yang perlu diperhatikan nih wajib pajak saat memberikan penjelasan terkait SP2DK. Lewat SE8 ini, DJP mewajibkan KPP merekam seluruh proses penyampaian penjelasan, namun wajib pajaknya atau wakil atau kuasa atau pegawai dilarang merekam atau menyimpan atau menyebarluaskan dan sebagainya. Bahkan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai peraturan undang-undang yang berlaku ya. Yang juga perlu dicatat, jika WP tidak bersedia memenuhi ketentuan itu, proses penyampaiannya tidak akan dilanjutkan ya. Jadi proses SP2DK tidak akan dilanjutkan. Dan ini bukan kabar baik bagi wajib pajak nih. Ini kabar buruk bagi wajib pajak teman-teman ya. Karena kalau dihentikan berarti petugas pajak boleh sewenang-wenang gitu ya. Di sisi lain, WP masih diberi waktu untuk memberikan tanggapan atas SP2DK 14 hari dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, ini jadi pertanyaan. Menurut kamu, aturan ini wajar nggak demi pengawasan pajak atau justru perlu dikaji lagi nih dari sisi transparansinya nih? Kok lu boleh merekam, gua tidak boleh merekam? Dan lagi pula DJP itu kalau merekam tidak perlu izin loh bagi kepada petugas kepada WP ya. Padahal orang yang merekam SPG aja di omel-omelin sama rakyat ya, mesti izin katanya. Tapi DJP tidak perlu izin untuk merekam warga negara. Gimana coba? Ini komentar gue ya. DJP sudah gila nih ya. Kita baca yang lain-lain. Bapak Clement, cuma diketawain aja. Bapak Textpit ya, Bapak Textpit ini konsultan pajak nih kayaknya nih ya. Surat edaran bukan dasar hukum menurut pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 12 2011 ya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undang. Di situ dijelaskan ada hierarki, ada tahapan undang-undang, ada tangga undang-undang. Yang paling tinggi adalah undang-undang dasar, kemudian undang-undang, PMK dan sebagainya, dan sebagainya. Ada hierarki undang-undang. SE bukan dasar hukum, ya. SE tidak ada di situ, artinya SE bukan dasar hukum. Dan di Undang-Undang Formil KUP tidak ada larangan untuk merekam ya. Itu clear dulu teman-teman ya. Sudah clear ya. Di Undang-Undang Pajak tidak ada larangan merekam. Oke, clear ya teman-teman ya. Apakah sekarang SE lebih tinggi dari kedudukan dari undang-undang? Nah, ini yang diketawain orang kan. Jadi bagi kita orang hukum, orang pajak, ketawain ini. Kok bisa ada begitu aturannya? Apakah SE ini lebih tinggi daripada undang-undang, lebih tinggi daripada undang-undang dasar ya? Ini si Dijen Pajak ini ya. Oke, sebelum baca komentar yang lain, gua dulu komentari ya. Gua komentari dulu ya. Jadi Dirjen Pajak DJP yang Maha Kuasa ya. Apa itu undang-undang? Dikasih tai lu sama Dirjen Pajak ya, pakai undang-undang. Dia yang punya kuasa kok Maha Kuasa dia. Terus dibalas sama orang, keren katanya. Ya, pasal 7 pasal 8 ya, bukan 89 tadi dia bilang. Orang pajak selalu merasa lebih tinggi biasanya. Mereka nggak sadar kalau mereka loh pengemis. Oh gitu. Dijen Pajak kamu kira SDM rakyat setara Gibran ya. Makanya si Dijen Pajak ini kira kita bodoh semua nih ya. Dia kira ini kita semua ini para tolol-tolol semua. Mau-mau aja dibilang larangan merekam gitu ya. Ya memang pada tolol sih rakyatnya warga Konoha ini ya. Kalau ketemu gua tempeleng itu AR-nya. Enak benar lu larang merekam tapi lu malah boleh merekam tanpa perlu izin. Enak benar. Sekelas Kontan, redakturnya nggak paham tingkatan hukum, SE hanya ada sanksi denda dan teguran. Betul, ya. Jadi bahkan SE itu nggak bisa kasih sanksi. SE itu nggak bisa kasih sanksi. Makanya Kontan aja tidak berani memberikan pendapat hukum gitu loh. Kontan aja nggak berani kasih pemahaman ke warga negara bahwa SE itu bukan dasar hukum. Masa mesti kita-kita yang maju ya? Padahal Kontan ini kan eh, apa media besar ya Kontan ini ya. SE juga bukan merupakan hukum positif. Betul ya, betul, bukan hukum positif. Jadi nggak bisa SE dipakai untuk menghilangkan hak orang lain.
Oke, kalau mau dipakai buat internal elu ya silakan aja, buat internal DJP ya silakan aja, tapi nggak bisa menghilangkan haknya wajib pajak. Wajib pajak itu kan eksternal ya, bukan orangnya DJP. Bapak Adi, jangankan surat doang, omongan menteri aja jangan-jangan bisa lebih berkuasa daripada undang-undang sekarang. Ya iya betul ya, UU BP buktinya, undang-undang bacot purbaya ya, lebih tinggi daripada undang-undang dasar ya. Di in biar banyak orang yang tahu, betul. Pengemis tapi belagu, pantas di agama Islam diharamkan pegawai pajak masuk surga, mesti diazab yang kekal. Ini mungkin perlu cek lagi ya mengenai agama ya, gue kurang paham juga ya. Pastilah mereka cari cara buat jarik pajak lebih gede, tapi tanpa rakyat bisa protes. Oke. Kenapa dikasih tahu, Pak? Takutnya nanti malah dibuat undang-undang. Enggak akan bisa dibuat undang-undang. Tapi justru betul ya, betul. Maksud gua gini, kalau emang DJP berniat untuk menghilangkan hak wajib pajak merekam, ya bikin undang-undangnya, nggak apa-apa. Nanti undang-undang itu kita challenge ke Mahkamah Konstitusi, kan boleh dong kita challenge ya. Kalau MK bilang, oh itu sah, boleh. Ya udah kita nggak usah merekam di kantor pajak kan. Kita tinggal bawa duit sekopor, kita bagi-bagi, kita lempar ke mukanya si petugas pajak kan beres, ya. Jadi lu happy, gue happy, pajaknya selesai kan gitu. Nah, tapi kan ini nggak jelas nih. SE ini tuh maunya apa tuh nggak jelas. SE ini tuh maunya menakut-nakuti orang, tetapi dasar hukumnya nggak jelas. Mungkin cuma menyadap press release. Oke. Masih ada lagi show more replies. Apakah bisa diajukan ke MK? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa diajukan ke MK karena SE bukan dasar hukum ya. Bukan undang-undang. Hanya undang-undang yang bisa digugat ke MK ya. Nah, pin komen ini. Oke. Biasa AR sales otak udang. Dirjen Pajak, DJP yang Maha Kuasa, apa itu undang-undang? Itu gua tadi ya. Nah, kemudian ada lagi yang berkomentar. Bapak Ibu Wendra, yang wajib cuma zakat bukan pajak. Oke, ini ngomongin agama lagi nih ya. Ngomongin agama lagi. Benar banget, pemungut pajak haram masuk surga termasuk pekerja riba, bangkir. Kalau mereka nggak berkarya, siapa yang ngisi neraka? Mereka berpikir sogok saja malaikatnya dengan uang pajak yang sudah dipungut pasti bisa masuk surga. Oke. Malaikat nggak butuh makan, nggak minum, nggak tidur buat apa uang? Oke. Menurut lu dengan zakat doang bisa mensubsidi kaum-kaum miskin? Kalau iya, udah pasti nggak banyak gembel di Indo. Kita itu butuh pajak, yang perlu diberantas itu ya koruptor, koruptor utang uang pajak. Setuju juga ya? Iya bro, baru bangun tidur apa gimana? SDM kita sekarang nggak serendah itu kok. Kalau pajak dipakai buat masyarakat benar-benar, nggak bakal ada yang ngeluh soal pajak. Nggak usah dipaksa, rakyat bakal bayar sukarela. Oke. Bisa hanya saja zakat itu lebih jelas mengapa harus mengeluarkan sekian persen dari penghasilan atau harta. Kalau pajak kan semau-mau manusianya aja. Enggak juga ya, pajak juga ada jelas kok dasar hukumnya. Kalau lalu balikin lagi kenapa orang kalau bayar pajak jauh lebih nggak ikhlas, sedangkan bayar jaklas ikhlas banget. Oke. Namun dalam pembagian zakat tidak diperbolehkan digunakan untuk pembangunan sekolah, jalan dan lain-lain. Oh gitu. Nah, bagaimana kemudian para ulama dapat merumuskan agar instrumen zakat dapat membantu pembangunan infrastruktur? Insya Allah kalau masyarakat Indonesia pasti akan dengan senang hati bayar zakat tanpa harus dipaksa-paksa ya kan? Namun negara Indonesia bukan negara Islam. So, kita berharap ada perubahan hukum atau aturan terkait ini. Atau ada teman-teman yang concern di bidang ini boleh share dong pendapatnya. Oke. Bisa dengan cara, oke, ini ngebahas zakat ya, ngebahas zakat kita lewatin aja dulu, teman-teman tinggal komentar aja langsung di tempatnya si Kontan News ya, karena gue juga kurang paham mengenai zakat ya. Oke, ada komentar dari Bapak Subchamisme. Oke, fine. Wajib pajak ajak DJP ketemu berdua di tempat sepi, pinggir jurang, terus kalian tahu kan harus melakukan apa. Nah, ini salah. Jangan teman-teman ya, jangan main hakim sendiri, jangan main pukul-pukulan ya, jangan main kekerasan ya. Karena gini, kalau lu mau main kekerasan, DJP lebih kuat, Bro. Dia bisa panggil polisi, bisa panggil TNI. Lu berani lawan polisi, didor mati kepala lu tembak ya. Jadi jangan main kekerasan ya. Kalau mau main kekerasan, DJP punya instrumen yang lebih hebat dari elu ya. Bapak Plestosiferus, surat edaran nggak bisa jadi landasan hukum, melainkan berlaku untuk internal mereka saja setahu saya. Betul. Ada yang bisa jelasin kok SE bisa berlaku ke WP? Gua bisa jelasin ya. Nah, gue bisa jelasin. Ini karena Dirjen Pajak ya, Dirjen Pajak DJP
adalah penguasa tertinggi ya, tertinggi di atas langit, langit Konoha ya. Nah, presiden aja nggak berani lawan ya, apalagi apalagi elu gitu kan. Nah, tapi itu pendapat pribadi gua teman-teman ya. Oke. Betul sekali, SE hanya untuk internal institusi katanya. SE cuma buat internal institusi, nggak ada sanksi mengikat bagi publik. Jadi rekam-rekam aja, cuma pelayanan berhenti sesuai SE kalau ketahuan. Nah, makanya kan gimana? Gimana coba? Rekam-rekam aja oke, tapi pelayanan berhenti gimana dong? Gimana? Kita masih bayar pajak lagi apa enggak? Apa nggak usah bayar pajak? Kalau gua rekam lu berhenti kerja, kemudian gua nggak usah bayar pajak, oke, gue sih seneng, setuju aja gue ya. Ya udah, gue rekam aja, lu berhenti aja nggak usah kerja, gua nggak usah bayar pajak kan beres. Masalahnya adalah kalau lu ngerekam, dia berhenti kerja, tapi kita tetap suruh bayar pajak gitu loh, tetap diperiksa, tetap dikenain pajak yang tinggi-tinggi, yang mahal-mahal, yang gede-gede, luar biasa tinggi gitu loh. Itu yang jadi masalah kan? Gaslighting banget nih. Oke, makin kocak. Hahaha, aturan apa ini? Ya, aturan SE ya, SE Dirjen Pajak ya. Karena karena kalau disebarluaskan sesama wajib pajak bisa saling membandingkan konsistensi penerapannya. Ya betul, bagus dong kalau gitu. Terus masalahnya apa? Nah, ini ya, di antara tanda sebuah negara akan hancur terlihat dari semakin besar dan beraneka ragamnya pajak yang dipungut dari rakyatnya. Tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Sesungguhnya pelaku pemungut pajak diazab di neraka. Waduh, ini bahas agama gue nggak tahu paham ya, nggak paham mengenai agama teman-teman ya. Oke, beneran ini aturannya ya, Pak Dirjen Kemenkeu Purbaya sewenang-wenang namanya. Oke, melanggar hak asasi manusia, lawan para antek dajjal yang menjajah rakyatnya. Nah, lucunya adalah di IG-nya DJP resmi itu tidak pernah ada pembahasan mengenai larangan merekam ini, gitu. Apa mereka takut? Apa mereka takut dihajar netizen? Kan kita nggak tahu ya. Kenapa DJP tidak membahas ini? Padahal kan ini salah satu isu yang rame ya. Ini salah satu isu yang rame loh. Isu yang rame. Yang mengenai Babinsa aja dipublis tuh sama DJP ya. Dirjen Pajak RI kalau bersih kenapa risih? Jawab dong. Ya jawabannya ya suka-suka dia. Dia punya kekuasaan ya, dia punya kewenangan untuk bikin SE, lu mau apa sekarang? Nah, ayo lu. Loh, dipalaknya kan setelah tidak ditemukan bahan koreksi fiskal. Namun mereka bilang mereka perlu achieve target. Masa nggak boleh direkam? Nah iya makanya. Perlu bukti bahwa telah membantu mendanai untuk mensukseskan program pemerintah ya. Wah kakak, gila-gila ini real case banget sumpah. Ya betul ini real ini. Mana ada di negara hukum seorang dirjen pajak bisa bikin SE yang menghilangkan hak dari warga negara lain dari eksternalnya DJP. Cuman di Konoha bisa begitu teman-teman ya. Fakta lapangan. Rakyat diinjak pajak, di bawah langit yang kian sesak, keringat diperas hingga retak demi angka-angka yang rakus melonjak, meja marmer berkilat cahaya. Wah, bla 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 bla. Oke, teman-teman nonton sendiri ya, baca sendiri teman-teman ya. Pajak mengejar hingga ke liang lahat mencekik leher yang sudah penat. Jika suara protes dianggap khianat, lantas pada siapa kami titipkan amanat? Wih, asik, cakep. SE-nya aja bertentangan dengan Undang-Undang KIP, batal demi hukum. Iya betul, setuju, setuju, batal demi hukum. Tetapi kalau DJP mau paksakan, WP bisa apa? Coba. Oke, lu bilang batal demi hukum, ya udah, gue berhenti aja, nggak usah lanjutkan SP2DK. Lu langsung dihantam, suruh bayar pajak 10 miliar. Gimana coba? Mau ke pengadilan? Silakan ke pengadilan. Mampus lu digituin ya. Nah, jadi memang iya gue setuju batal demi hukum. Tapi kalau DJP mau paksain, lu mau apa sekarang? Wajib pajak. Surat edaran produk internal untuk internal juga bukan untuk eksternal. Apakah kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang KIP? Lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar ini Dirjen Pajak ini ya. Lebih kuat, lebih berkuasa daripada Pak Prabowo, lebih berkuasa daripada Undang-Undang Dasar. Apa itu Undang-Undang KIP? Ah, cuekin aja tai kucing dia bilang. Ya, pokoknya kalau lu nggak ikuti SE gua berhenti. Gua berhenti dan lu langsung gua periksa. Langsung dikenain pajak 10 miliar. Mampus lu. Biar berak-berak kencing lu di celana lu langsung.
Masa surat edaran kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang? Kalau gitu surat edaran RT RW bisa juga dong membantah undang-undang? Enggak, beda dong, RT RW nggak ada kekuasaan. Kalau DJP, lu lawan, tahun depan lu keluar pemeriksaan langsung suruh bayar 10 miliar. Gimana lu coba mau balas? Langsung rekening lu diblokir, mati lu langsung. Wadih, pemerintah yang sekarang sudah mirip Hitler, ganti dan terapkan aturan sesukanya. Ya iya, Prabowo-nya begitu, Purbayanya begitu, sekarang Dirjennya begitu, Dirjen DJP-nya begitu. Sekarang lu warga negara bisa apa? Mau ngomel-ngomel di media sosial? Ya silakan aja. Nah, berarti kita bisa menolak dong kalau mereka nggak mau direkam. Menolak dari mana? Pakai apa lu menolaknya? Pakai dasar hukum apa? Kalau mereka kan bilang pakai SE. Walaupun SE itu bukan dasar hukum, kan banyak orang nggak ngerti SE bukan dasar hukum kan? Kalau lu menolak, lu mau pakai apa dasar hukumnya? Gimana coba? Undang-undang KIP, enak aja undang-undang KIP. Orang pakai undang-undang pajak bisa menolak, tapi mereka kan keparat, tetapi pasti bakalan maksa. Ya iya, 58% dosanya gede bener, tanggung jawab woi kalian. Ya, lanjut. Tapi kalau nyesel gimana? Kalau nyesel, tobat dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan bersuara ketika pilihan Anda ketika dia salah. Jadi oposisi lah, bukan yang diam. Kita udah teriak-teriak dari lama, apakah berubah? Mereka sebenarnya tahu kalau masyarakat nggak punya power buat ngelawan secara konkret. Jadi sampai sekarang mereka masih bisa seenaknya. Dan lagi masyarakat masih mudah terpecah belah dan bisa disuap dengan segelintir uang. Kesadarannya juga tiap orang berbeda-beda. Bahkan ada yang nggak sadar kalau banyak yang salah karena mereka tidak terdampak langsung. Jadi PR kita banyak. Betul ya, betul teman-teman. Maka lebih keraslah bersuara, biar perlu paling depan, biar "Woi Pak, kami 50% tidak puas dengan cara-cara Bapak mengurus negara saat ini." Waduh, gitu supaya suara-suara yang mengkritik nggak selalu dianggap cuma karena sakit hati kalah pilpres. Lah, bukan jadi alasan buat berhenti bersuara. Kenapa jadi normalisasi buat diam? Karena mereka budek dan SDM dungu. Waduh, gara-gara money politik dari zaman Jokowi dapat pemimpin kayak gini. Gue sih menyarankan pemimpin saat ini segera dinepalkan sampai ke akarnya, nggak cuma pemerintahannya, tapi sampai ke tingkat pejabat-pejabatnya. Waduh, menurut gue sih nggak cocok ya menepalkannya. Ini tadi pendapat gue ya. Oke. Takut ketahuan pas malak, Gayus melindungi RAT. Waduh, wakakakak katanya. Woi, ini pelanggaran konstitusi. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang semestinya boleh merekam adalah rakyat. Woi, cakep. Kita yang punya duit harus memastikan akuntabilitas ketentuan ini harus digugat ke MK, MA ya. Masalahnya adalah ini bukan dasar hukum, jadi nggak bisa dibawa ke MK, bos. Oke? Masalahnya Masalahnya ini SE bukan dasar hukum, jadi tidak bisa digugat ke MA, Bro. Ya, Bro. Nggak bisa. Bagaimana lu mau menggugat ke MA sesuatu yang bukan dasar hukum? Kagak bisa, nggak ada urusan, nggak nyambung. Oke? Oke, gua screenshot aja deh biar bisa jadi kita publish nanti teman-teman ya, biar rame. Oke, sebentar. Dah. Nah, Jos katanya, pertanyaannya siapa yang berani menggugat pajak? Nah, betul, gue sih berani ya, tetapi nggak bisa digugat, nggak bisa digugat. Masalahnya nggak bisa digugat. Masalahnya ini nggak bisa digugat ya, bukan nggak berani gugat, bukan nggak berani gugat. Masalah ini nggak bisa digugat. Ini SE bro, bukan dasar hukum. Lanjut institusi miskin katanya. Aduh, pingin lihat kenyataan, lihat gaji mereka, baru kita berasa miskin banget. Nah, masalahnya mereka gajinya gede-gede, itu kita juga yang bayarin ya. Tapi mereka kerjanya kayak gitu, di mana-mana kacung harusnya baik dan hormat sama tuannya. Jadi, buat institusi-institusi negara-negara dan pejabat wajib hormat sama rakyat. Kalau kita stop bayar pajak, baru ketahuan kalau ternyata mereka itu miskin, oh gitu ya. Kerja kelaslah demi hidup mewah pejabat-pejabat Konoha.
Kenapa kesannya harus ditutupi? Kan kita yang bayar pajak, jadi harus transparan ke publik. Ya iya betul, bener, bener ini. Karena kalau SP2DKWP bisa melakukan pembelaan dengan bawa bukti-bukti, tapi biasanya mau bawa bukti apapun yang ada malah tagihan ditambahin. Sambil setengah mengancam, mau dilakukan pemeriksaan, mau diusut, semua biar WP nggak berani melakukan pembelaan. Waduh, ini juga boleh deh, gua screenshot deh ya, biar biar tambah informasi buat teman-teman semua. Kita screenshot juga. Oke. Kemudian ada lagi yang membalas Pak Andreas, "Apakah ini benar?" Dia konfirmasi ke Ditjen Pajak nih ya. "Tolong jelaskan jangan sampai investor tahu ini. Jika layanan publik tidak transparansi, mereka bisa kabur," katanya. Jawabannya benar ya, betul memang betul. Tuh, orang udah tag Kemenkeu RI, Ditjen Kemenkeu RI, Dirjen Pajak RI, semuanya di-tag, tidak ada balasan dari Ditjen Pajak ya, sama sekali tidak ada balasan dan tidak ada pembahasan dari Ditjen Pajak. Nggak peduli dia, terserah lu mau ngomong apa, pokoknya gua hantam aja SE ini. Pokoknya nggak peduli dasar hukum, nggak peduli undang-undang dasar, nggak peduli. Yang namanya Dirjen Pajak yang maha kuasa ya. Dicoba aja Om, coba live barangan WP yang kena surat cinta, bawa kamera, lalu post ke YouTube. Pertanyaannya berani apa enggak? Ya gua sudah lakukan ya, gua sudah lakukan begitu ya. Saya tanya soal transparansi layanan publik, punya pelayan yang bekerja yang dalam instansi tersebut. Ki ini bahasa Indonesia kita translate aja ya, kita translate biar gampang. Eh, mana tadi? Nggak ada. Terlalu banyak pajak, terlalu banyak aturan, oke. SE mau dilawan sama undang-undang kebebasan berpendapat. Udah putus asa semua emang yang ngurus negara ini. Ya iya, mau gimana sekarang? Harus kebalikan. Sasaran empuk kalau revolusi pecah. Waduh. Apa ini? Muhammad Bouazizi adalah seorang pedagang kaki lima asal Tunisia yang aksi bakal dirinya memicu revolusi Tunisia. Oke. Yang Arab Spring itu ya. Oke. Siapa yang mau bakal diri? Siapa? Coba. Kalau mau bakar diri di depannya DJP ya, depan gedungnya DJP. Jangan deh, jangan, jangan, jangan. Nggak usah keras-keras sama rakyat, nanti ujung-ujungnya kantor DJP dan pegawai-pegawainya dinepalkan sama masyarakat. Siapa yang mau tanggung jawab? Waduh. Tinggal menunggu waktunya saja. Yuk, buruan. Dibakar masyarakat ya nanti kantor DJP. Gue udah siap kapanpun kalau udah waktunya emang negara ini kudu segera dinepalkan. Buset dah, jangan gitu dong. Terus nanti bakal ngetren alasan, oh CCTV rekamannya rusak nggak? Bertanya sehalus ulet bulu. Ya iya betul, pasti rusak lah. Pokoknya ini barang kalau masuk ke pengadilan, pasti hilang rekamannya, pasti tidak ada rekamannya. Gue udah buktikan kok. Di sidang-sidang pengadilan pajak gue, setiap kali minta rekaman, pasti hilang rekamannya. Kagak ada rekamannya di kantor pajak. Kagak ada. Ya. Jadi kita akan bahas teman-teman ya, ada ratusan komentar di Kontan News itu, dan akan kita bahas satu persatu sampai tuntas ya. Mungkin sampai 10 tahun lagi masih akan kita bahas mengenai SE, Dirjen Pajak yang Maha Kuasa ini, yang bisa mengangkangi Undang-Undang KIP, yang bisa melangkahi Undang-Undang Dasar, yang bisa menolak perintah Presiden Prabowo. Pokoknya Dirjen Pajak ini bisa bahkan lebih kuat dari Tuhan Yang Maha Esa kali ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan ke depannya teman-teman. Sampai jumpa, semoga terbantu.